Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya perlu penjelasan kepada masyarakat Provinsi Jambi khususnya, terutama yang mengikut eh, PBDB Pak. Oh iya. Banyak beredar informasi ada yang tidak sesuai katanya pengumuman kelulusan. Barangkali Bapak bisa untuk menjelaskan supaya kita mengetahui semuanya Pak. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk PPDB di SMA Negeri Titian Trust tahun 2023-2024 ini ya, kita berpatokan pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ya. Di atas dasar itu kami panitia di sekolah tentu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada seperti kita ketahui ada 3 jalur masuk ke sekolah ini, yaitu jalur tes akademik melalui tes potensi skolastik, kemudian ada prestasi TAFIS, dan satu lagi adalah jalur tidak mampu ya. Jalur tidak mampu ini yang pertama pada tahun ini, tahun sebelumnya tidak ada. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, baik itu melalui tes potensi skolastik, kemudian tes prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik termasuk TAFIS, dan juga seleksi untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut maka kita dapati nilai akhir ya. Nilai akhir itu kita gunakan rumus 70% dari tes ya. Kemudian 20% samapta ditambah 10% dari pemeriksaan kesehatan. Nah, dari nilai akhir itu kita akan dapatkan peringkat ya, terutama untuk yang tes akademik ya, kita peringkat dulu secara umum, artinya untuk provinsi. Kemudian kita ambil lagi masing-masing 3 orang per jenis kelamin per kabupaten kota. Jadi dengan sistem tersebut memungkinkan nilai akhir yang lebih tinggi ya tidak bisa diterima. Karena kuota daerah misalnya ya, di kota Jambi nilai terendahnya misalnya nilai terendahnya misalnya 40 gitu ya. 40. Sementara nilai terendah untuk kabupaten lain misalnya 36, itu sebagai misal ya. Siap ya Pak. Nah, artinya apa? Nilai 39 di kota Jambi itu tidak bisa diterima, sedangkan nilai 37 di kabupaten lain itu bisa diterima. Oh iya, benar ya, siap. Karena itu tadi, kalau kita tidak memakai sistem itu, maka ada kabupaten yang tidak ada wakilnya, kan kasihan. Sedangkan sekolah ini didirikan untuk masyarakat Jambi. Jadi itu kemungkinan yang ada bermasalah itu adalah kuota daerah itu Pak ya? Iya. Nah, karena kemudian bisa jadi begini, bukan hanya nilai akhir, di nilai akademik. Nilai akademik yang lebih tinggi bisa saja nanti kalah di nilai akhir dibandingkan dengan nilai akademik yang lebih rendah. Karena apa? Misalnya anak ini suruh pull up, nggak bisa ngangkat tubuhnya, lari nggak bisa mencapai batas minimal ya. Jadi itu akan berpengaruh gitu ya. Walaupun nilainya akademiknya itu lebih tinggi, tidak menjamin dia akan lulus ya. Ketika digabungkan dengan nilai tes kesamaptan jasmani maupun kesehatan. Tapi kalau nilainya sudah tinggi benar, misalnya di atas 55, itu kemungkinan besar itu bisa lulus. Karena tes akademik itu 70% Pak ya? Iya. Kesamaptaan 20 dan kesehatan 10. Ya, terima kasih Pak. Kemudian sekarang nih ada tes wawancara Pak. Apakah masih ada hubungannya dengan kelulusan tadi? Sebenarnya wawancara yang kita laksanakan mulai
kemarin tanggal 16 itu bukan tes ya. Karena kalau yang namanya tes itu ada menentukan kelulusan ya. Ini wawancara di sini tidak ada kaitannya dengan kelulusan, karena yang kita wawancarai adalah anak-anak dan orang tua yang anaknya sudah kita nyatakan lulus. Jadi wawancara di sini kita hanya ingin menggali keseriusan daripada anak dan juga orang tua untuk bergabung dengan Titian Trust ya. Bagaimana kita gali potensi mereka ya di luar akademik, kemudian bagaimana bermasyarakat, karena di sini adalah anak sekolah berasrama, maka mereka harus mengenal betul bagaimana kehidupan berasrama ya. Kemudian bagaimana dukungan orang tua terhadap pengembangan sekolah itu sangat kita harapkan ini melalui kegiatan wawancara seperti ini. Kemudian kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan apa yang dimiliki oleh calon peserta didik yang sudah kita nyatakan lulus ini, sehingga harapannya dengan mereka saling terbuka, orang tua ataupun anak, maka sekolah bisa melakukan treatment dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak. Terakhir Pak, apakah ada kemungkinan jalur mandiri Pak? Karena di PPDB kali ini sudah kita penuhi kuotanya ya, maka jalur mandiri kemungkinan besar tidak ada ya. Tidak ada. Kita harapkan juga tidak ada, karena memang sudah penuh. Mau ditaruh di mana? Kalau toh Asrama misalnya terbatas. kursi belajarnya ada, tapi untuk tidurnya nggak ada kan, bermasalah nanti. Oke, terima kasih banyak Pak. Informasi yang sangat bermanfaat ini untuk dijelaskan kepada warga masyarakat khususnya Provinsi Jambi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.